Halo guys, kita bertemu lagi di video berikutnya, part yang kesekian. Pada part sebelumnya saya berjanji untuk pergi ke lapangan untuk menerbangkan pesawat, tetapi hari ini akan ada satu setting lagi ya. Setting adalah namanya yang disebutkan adalah auto launch. Jadi karena pesawat kita ini tidak mempunyai roda ya, karena dengan menambahnya roda itu akan menyebabkan beban pesawat makin nambah. Selain itu juga dengan adanya roda ini pesawat harus mendarat, take off dan mendarat di jalanan yang mulus ya, tanah yang mulus, rumput yang halus, aspal dan lain-lain. Tapi kita akan meluncurkan pesawat dengan hand launch ya. Hand launch itu apa? Diluncurkan dengan tangan. Jadi pesawat ini akan diterbangkan dengan tangan. Nah, pada settingan enough kita akan meluncurkan pesawat ini dengan handcelan dengan settingan tertentu, sehingga pesawat ini akan meluncur dengan sudut sekian, bisa diatur ya, 30, 45. Dia akan terus menerus meluncur ketika kita menekan tombol auto launch. Jadi ketika kita lempar sebentar, pesawat akan menuju ke suatu arah tertentu yang melawan angin ya, menghadap arah asalnya angin, melawan angin, sehingga pesawat bisa take off dengan baik. Sudutnya bisa kita atur. Nah, kenapa menggunakan auto launch? Jadi ketika pesawat ini kita lepaskan, pesawat langsung bisa kita abaikan. Jadi pesawat akan terbang terus sampai pada saat-saat tertentu ada setelannya. Nah, ini sang pilot akan bisa langsung duduk dan mengambil Google dan memasang di kepalanya. Nah, dalam taraf waktu itu pilot tidak akan mengendalikan pesawat. Jadi pesawat akan terbang lurus sendiri dengan derajat tertentu, dan pesawat akan otomatis mempertahankan posisinya, derajat climbingnya atau naiknya, dan dengan demikian pilot sudah bisa mengabaikan. Ketika pilot sudah katakanlah duduk di sini dan dia sudah siap dengan Google-nya sudah dipasang di kepala, di mata gitu ya, matanya sudah melihat, dia bisa menekan sembarang tombol di remote ini, maka proses auto launch akan otomatis berhenti dan kita bisa menerbangkan pesawat dengan mode FPV atau melihat arah pesawat dari kamera yang terdapat di pesawat. Oke, kita setting di enough seperti apa ya. Ini kita sudah masuk ke enough, kemudian kita konekkan ya, konekkan kabel USB yang menempel ke FC di pesawat, sudah connect. Kemudian kita connect di sini ya. Kita connect di sini. Oke, connecting. Oke, sudah kelihatan. Nah, pesawatnya sudah bergerak-gerak ya. Tuh. Nah, sudah bergerak-gerak, gyronya udah bisa. Nah, kita cek lagi bahwa ini tombol-tombolnya sudah biru semua. Kita colokkan baterai ya di pesawat. Ini baterainya, kita colokkan di pesawat. Kemudian kita nyalakan TX-nya. Oke, ini TX-nya udah menyala. Throttle warning katanya, maka kita turunkan throttle-nya.
Kita langsung cek di sini ya. Di sini kita cek receiver. Apa receivernya nyantol atau terkonek ya. Tunggu datanya. Nah, ternyata tidak nyantol karena tadi prosedurnya salah. Maka kita cabut lagi baterainya. Nah, sekarang udah nyantol ya. Ini throttle, ya kan, bunyi servo, krek krek krek, tuh servo ya. Nah, itu servonya udah bunyi, berarti udah nyantol. Jadi untuk pesawat kita udah setting auto launch ada di tombol sini ya, di sini. Auto launch started. Tuh. Nah ya, kita masukkan dulu tombol auto launch yang kita setting di TX dengan tab mode ini ya, mode ya, mode ya. Kita cari auto launch kita cari. Oke, jadi auto launch-nya di mode nggak ketemu, maka kita matiin dulu permanently air mode. Ya, yang di sini yang bawahnya maksudnya permanently enable launch fixed wing. Jadi kalau ini dinyalain maka akan terus menerus dia akan siap-siap untuk dilempar. Maka kita matiin, save and reboot. Oke. Kemudian yang kedua, mana tadi? Advent tuning apa tadi ya? Aduh, mana sih ya? Oh, di configuration apa adjustment? Apa configuration ya tadi, ntar. Continuously ini kita nyalakan ya. Continuously trim servo on fixed wing kita nyalakan, save and reboot. Ya. Kemudian kita pilih mode dulu, kembali dulu ke mode. Kita cari mode horizon ada enggak? Harusnya ada mode horizon. Nah, ini ada ya. Kita ada setting ya. Kemudian nah, ini ada nav launch, mode horizon. Nav launch kita hidupkan ya. Nah, jadi at range ya, nav launch kita hidupkan. At range auto, karena tadi masih connect, kita pencet yang ini. Nah, situ channel 11. Channel 11 dianya maunya ke sana, maka ini kita geser ke sini ya, guys. Nah, ini geser ke sini. Ya. Karena ada titiknya di sini nih. Coba kalau kita matiin. Nah, kembali ke sini. Kalau kita pencet tuh.
Jadi ketika orangnya udah siap, maka prosedurnya adalah ini ada catatan ya sedikit ya. Baterai on, TX on, ya, RX on, baru ARM, mode pilih horizon, baru launch mode on, ya, throttle 40%, baru gerakan, baru dilempar ya. Nah, ketika kita udah siap, udah duduk, udah pasang Google di kepala, maka gerakan stick untuk cancel auto launch. Nah, gitu. Nah, kita terbang, kemudian mendarat, kemudian di disarm. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut settingannya. Knife LAN udah di setting, maka kita save aja, ya kan. Nah, dia ada bunyi. Apa itu? Kok bunyi kenapa? Oke, ya. Ada suara dudit-dudit apa? Apakah GPS-nya udah nyambung? Kita lihat. Belum ya. Belum ada kabar ya. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan setting di advanced tuning. Ya, advanced tuning. Nah, ini kita akan setting untuk auto launch-nya. Ya, jadi pertama adalah idle throttle, yaitu kondisi saat siap-siap untuk diterbangkan 1200 ya. Jadi maksimal tuh 3000 ya, 1500 tengah-tengah. Nah, kemudian ini idle throttle delay 0, idle throttle delay ini 3000 katanya. Coba, ini mungkin waktu ya untuk siap-siap, makanya ini kita 3000, jadi 3 detik. Wiggle to wake, idle 0 aja. Kemudian launch angle, ya ini kita posisinya seperti apa, kita kasih 75 ya, atau berapa ya, 80 lah ya. Jadi berapa derajat kita melemparnya gitu, ya kan. Motor delay 0 ya, jadi langsung nyala. Minimum launch time 0 ya, jadi langsung meluncur aja. Kemudian motor spin up time 150. Ini kira-kira persiapan motor untuk spin. Jadi kalau baling-balingnya bisa nutup sendiri atau fleksibel itu mungkin lebih lama ya, karena dia akan membuka dulu. Kemudian launch throttle 80% ya, kira-kira 1700 1800. Saya pasang 1800 lah, biar bertenaga gitu ngangkatnya. Climb angle, nah ini pesawat akan nyetir berapa derajat dia akan terbang ya, berapa derajat dia akan terbang. Jadi kalau kita lemparnya terlalu tinggi gini, dia akan menyesuaikan 45 30. Nah, di sini kita pasang 35. Oke, kemudian launch time. Nah, ini launch time out. Nah, ini 10.000 lah ya. Ini waktu yang kita perlukan kira-kira proses itu, supaya kita ada waktu untuk duduk, masang Google dan sebagainya. 10.000 atau 10 detik. Maksimum altitude. Nah, waktu take off itu berapa maksimum altitude-nya? Ini cm ya. Berarti ini 5.000 cm atau sekitar 50 meter. Nah, jadi dia akan take off otomatis, mengendalikan, menstabilkan derajat 35 derajat sampai ketinggian 50 meter. Kemudian
and transition time ini 3000 ya. Oke. Nah, seperti itu ya, kita cek lagi 1200 3000 0 maximum angle 80 atau bebas lah ya, ini supaya lebih bebas ke berapapun sudutnya kita bikin 180 ya. Motor delay 00, spin up 150, 1800, posisi saat throttle-nya berangkat ya. Kemudian climb angle kita pasang 35 ya, kalau banyak pohon kita bisa pasang lebih tinggi lagi derajatnya. Kemudian tapi semakin tinggi derajatnya maka tenaganya harus banyak ya. Ini 10.000 waktu tunggu untuk ambil Google dan duduk ya, 5.000 untuk maksimum altitude 50 meter. Kemudian kita save and reboot. Oke. Demikian settingannya. Nanti kita ketemu lagi di sesi di lapangan.